Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Masih semangat buat belajar matematika belum? Harus semangat ya. Sebelumnya kenalin, namaku Kesha, perwakilan dari kelompok 3. Kali ini, aku akan membahas materi yang berkaitan dengan aturan sinus. Langsung aja ya, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu aturan sinus? Kalau yang udah tahu, yuk kita belajar lagi. Kalau yang belum tahu, pantengin videonya sampai selesai ya. Di sini kita akan membahas 3 macam subbab: definisi, aturan sinus dan pembuktian, serta aplikasi aturan sinus. Apa sih definisi dari aturan sinus itu? Aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku pada segitiga, baik segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Nah, dari definisi yang udah aku bacain tadi, kita jadi tahu bahwa aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Hah? Maksudnya apa sih? Itu. Jadi, kuncinya kita harus memahami apa itu panjang sisi dan sudut sinus yang berhadapan. Sinus sudut A berhadapan dengan sisi A. Sinus sudut B berhadapan dengan sisi B. Sinus sudut C berhadapan dengan sisi C. Dari segitiga yang udah aku jelasin tadi, kita buat persamaan jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ke pembuktian, maksudnya apa sih dari persamaan yang aku jelasin tadi? Coba kalian perhatiin ya, pada segitiga ABC di samping. Sisi AB sama dengan C. Panjang AB ini sama dengan sisi C, C kecil. Sisi AC sama dengan B, sisi BC sama dengan A. Nah, di segitiga ABC yang udah aku jelasin, kita buat garis tinggi AD, sehingga diperoleh segitiga seperti ini. Pada segitiga ADB, berlaku perbandingan trigonometri. Sin B sama dengan AD per AB. Kita ingat-ingat dulu, sin itu apa? Sin itu depan sudut per miring sudut. Depan sudut sin B yaitu AD. Sisi miring sin B yaitu AB. Nah, setelah itu kita bisa kali silang, diperoleh AD sama dengan AB dikali sin B. Kita bisa buat persamaan AD sama dengan C kali sin B. C-nya dapat dari mana? Nah, sisi AB tadi kan sama dengan C. Maka kita bisa buat persamaan 1, AD sama dengan C kali sin B. Selanjutnya, pada segitiga ADC juga berlaku perbandingan trigonometri. Sin C sama dengan AD per AC. Kita kali silang juga, diperoleh AD sama dengan AC kali sin C. AD itu tadi sama dengan B kali sin C. B itu sisi AC. Nah, dari persamaan 1 dan 2, C kali sin B dan B kali sin C diperoleh hubungan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita buat persamaan ini menjadi persamaan 3. Nah, coba selanjutnya kalian perhatikan segitiga ABC. Pada segitiga ABC tersebut berlaku sisi AB sama dengan C, sisi AC sama dengan B, sisi BC sama dengan A. Setelah itu kita buat garis tinggi CE hingga diperoleh segitiga seperti ini. Seperti yang slide sebelumnya, segitiga AEC berlaku perbandingan trigonometri.
sin A sama dengan EC per AC. Sin A itu kan depan miring. Depan sin A yaitu sisi EC, samping sisi miring sin A yaitu AC. Diperoleh EC sama dengan AC kali sin A. Sisi AC kita ganti dengan B, diperoleh persamaan 4, EC sama dengan B kali sin A. Nah, selanjutnya coba kalian perhatiin segitiga ini. Pada segitiga BEC, segitiga siku-siku BEC, berlaku sin B sama dengan EC per BC. Kita bisa kali silang, diperoleh EC sama dengan BC kali sin B. BC tadi itu adalah A. Kita dapat persamaan kelima, yaitu EC sama dengan A kali sin B. Nah, dari persamaan 4 dan 5 tadi, diperoleh EC sama dengan B kali sin A dan EC sama dengan A kali sin B. Hingga A per sin A sama dengan B per sin B. Kita dapat nih persamaan ke-6. Dari rumus 3 dan 6 yang udah kita bahas tadi, diperoleh hubungan sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Rumus tersebut kemudian dikenal dengan aturan sinus. Yuhu, akhirnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai aplikasi aturan sinus. Aturan sinus secara umum dapat diaplikasikan ataupun digunakan untuk menentukan unsur-unsur pada sebuah segitiga yang belum diketahui. Apabila unsur-unsur yang lainnya telah diketahui. Unsur-unsur yang diketahui dalam sebuah segitiga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sisi sudut-sudut, sudut sisi sudut, dan sisi-sisi sudut. Yuk kita belajar bareng lebih lanjut. Nah, untuk penjelasannya bisa dijelaskan melalui pembahasan latihan soal yang akan dijelaskan oleh teman aku ya. Sekian pembahasan materi yang bisa aku sampaikan. Hai, Alisa join nih. Terima kasih udah mendengarkan apa yang Keisha sampaikan. Mohon maaf jika kita ada kekurangan karena kesempurnaan itu datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Bye bye all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Kalisa. Di sini aku akan membahas mengenai latihan soal aturan sinus. Yuk langsung ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini kita ada segitiga ABC yang mana besar sudut B adalah 45 derajat, besar sudut C 105 derajat, dan panjang sisi A 36 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi AC. Pertama-tama kita tentukan dulu besar dari sudut A. Seperti yang kita ketahui, total dari sudut segitiga itu besarnya 180 derajat. Jadi kita tinggal mengurangkan 180 derajat dengan besar sudut B dan besar sudut C. Dari sini kita dapatkan hasil bahwa besar sudut A adalah 30 derajat. Kemudian kita menggunakan rumus aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Lalu kita masukkan data yang ada di segitiga di samping, yaitu A panjangnya 36 cm, kemudian sin A sin 30, kemudian B, dan sin B sin 45. Kemudian dari sini kita kalikan silang, jadinya 36 dikalikan dengan sin 45 sama dengan B dikalikan dengan sin 30. 36 dikalikan dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian B dikalikan dengan sin 30 yaitu setengah. Kemudian kita bagi 36 dengan 2. Hasilnya adalah 18. Kemudian yang setengah ini kita pindah luaskan ke sebelah kiri. Nah, kita tinggal kalikan 18 akar 2 dengan 2, yaitu 36 akar 2
Lalu kita dapatkan hasil B. Jadi panjang sisi AC atau kita di sini kita gunakan B, panjangnya adalah 36 akar 2. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini kita ada segitiga KLM yang mana besar sudut L adalah 30 derajat, panjang sisi L 1 cm, dan panjang sisi K akar 2 cm. Pertanyaannya, tentukan besar sudut K. Kita langsung aja pakai rumus aturan sinus, yaitu L per sin L sama dengan K per sin K. Lalu kita pakai aja data yang ada di segitiga ini. Panjang L adalah 1 cm, kemudian sin L sin 30 derajat, kemudian panjang K akar 2 cm, kemudian sin K. Lalu kita kalikan silang, jadinya 1 dikali sin K sama dengan akar 2 dikali sin 30 derajat. 1 dikali sin K sama dengan sin K, kemudian akar 2 dikalikan dengan sin 30 yaitu setengah. Kita langsung aja kalikan antara akar 2 dan setengah, jadinya sin K sama dengan akar 2 per 2, yang juga bisa kita tulis jadi setengah akar 2. Kemudian untuk cari sudut K, kita pakai anti sin dari setengah akar 2, yang mana nanti akan kita dapatkan besar dari sudut K adalah 45 derajat. Kita lanjut ke nomor 3. Audin ingin mengukur panjang batas-batas kebunnya yang membentuk segitiga. Pada titik-titik pojok kebun ditempatkan tonggak A, B, dan C. Jika jarak tonggak A dan B sama dengan 70 meter dan sudut B sama dengan 40 derajat, sudut C 60 derajat, tentukan panjang batas kebun Paudin yang belum diketahui. Bisa digambarkan dari soal berikut seperti ini. Pertama-tama kita akan mencari besar sudut A dengan cara sudut A sama dengan total sudut segitiga dikurangi sudut C dikurangi sudut B, diperoleh 80 derajat. Lalu kita akan mencari panjang sisi A dengan cara sisi A per sin A sama dengan sisi C per sin C. Untuk sisi A nya belum diketahui, sin A nya sama dengan sin 80, sisi C nya 70, sin C nya sin 60. Setelah itu kita kalikan silang. A dikali sin 60 sama dengan 70 dikali sin 80. A dikali sin 60 sama dengan 0,8 70 dikali sin 80 sama dengan 68,6. Lalu untuk berikutnya A sama dengan 68,6 dibagi 0,86. Untuk hasilnya sama dengan 79,60. Lalu untuk mencari sisi B nya, sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Untuk sisi B nya masih belum diketahui. Untuk sin B nya sin 40 sama dengan 70 per sin 60. Lalu kita kalikan silang. B
kali sin 60 sama dengan 70 kali sin 40. B dikali sin 60 sama dengan 0,86 B. 70 kali sin 40 sama dengan 44,8. Lalu untuk mencari B nya 44,8 dibagi 0,86 dan diperoleh sisi B nya adalah 51,96.